Gak mau gue cari. Kayaknya harus ya. Pertanyaan-pertanyaan yang jurang mana sih nih? Kita mulai aja ya. Kita mulai aja langsung. Halo anak rantau, balik lagi sama kita nih. Kali ini kita mau nanya-nanya satu sama lain. Jadi kita bakal ada games kecil-kecilan, nanti bakal ada pertanyaan random dan kita harus jawab apapun pertanyaannya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Harus jujur nggak nih? Harus jujur dong. Masa nggak jujur gitu kan? Kita dulu biar Kocok adil dulu, biar nih. Lu dulu, gue dulu. Bebas. Yang tua dulu ya. Ya udah. Ladies first ya. Silakan. Selama jadi anak rantau, udah traveling kemana aja? Udah traveling kemana aja ya? Bentar, ingat-ingat dulu. Oke, karena gua kuliah di Malaysia, of course pasti muter-muter Malaysia, Kuala Lumpur, Penang, Langkawi terutama paling sering, sama ke Thailand. Thailand tuh pernah ke Bangkok juga, pernah ke Pattaya juga, ya dan lain-lain lah. Ya kurang lebih kayak gitulah. Banyak ya? Lumayan, karena kan jauh dari rumah. Mumpung ya, teman-teman. Kalau Uni mana aja? Gue kebetulan gue tuh pas kuliah sambil kerja yo. Oke. Kerjanya itu sebagai research assistant. Oke. Nah jadi research assistant ini kita muter-muter tuh ke semua state. Tar lu, research assistant itu kerja buat di kampus apa gimana? Kerja buat profesor di sebuah fakultas. Uang ya? Namanya anak rantau kerja dong. Harus. Buat foya-foya kan? Buat foya-foya. Ternyata padahal pas gue daftar kerja itu ya satu iklan dicari looking for research assistant dibayarnya RM3,5 1 jam. RM3,5 1 jam. 1 jam. Terus ya udah apply aja tuh, siapin CV ala-ala, namanya juga mahasiswa. Gue tuh kalau nggak salah semester 5 yo. Oke. Jadi dan udah ditulis part time sehingga gue tinggal nego aja jam kerjanya kan. Kalau gue lagi banyak mata kuliah ya gue minta izin jangan banyak-banyak. Kalau gue lagi perlu banyak duit, tolong Pak dibanyakin jam kerjanya biar dapat duit kan. Terus ternyata researchnya muter ke seluruh state, provinsi dia tuh, negara bagian. Lumayan gratis. Malaysia tuh punya berapa state ya? Berapa state sih? 11 kalau nggak salah ya? 11 ya. Walaupun gak semuanya, tapi kayak majority mungkin 8 state gue udah samperin. I see. Gitu. Jadi udah kemana aja ya? Oke, Malaka udah, Johor, Thailand udah pasti. The first time gue ke Thailand, fun fact gue ke Bangkok ber-17 orang. Rombongan ya? Parah. Rombongan. Anak UUM semua. Dan kita tuh naik kereta dari Hat Nhai. 17 jam kan tuh perjalanannya naik kereta ke Bangkok. Gue juga pernah loh. Dari Hat Nhai, pernah ya? Ekonomi apa enggak? Yang bank itu ekonomi gak sih? Yang kalau malam menjadi bank? Enggak, itu yang eksekutif. Oh, eksekutif. Bisa tidur kan? Bisa tidur. Jadi kalau malam si kursi ada kayak stewardess pramugaranya jadiin kasur. Tapi itu satu gerbong kita semua yo. Bayangin 17 orang. Jadi satu gerbong tuh anak IUM semua, segeng. Wah, seru banget ya. Parah. Berangkat dari Hatnya jam 3 sore, nyampe Bangkok jam 7. Masih sama gak jamnya? Zaman lo? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih kan. Pokoknya jam 3 sore nyampe Bangkok tuh 7 pagi. Terus langsung sarapan, baru check-in hotel, baru deh jalan-jalan di Bangkok. Itu berapa hari di Bangkok? Berapa hari ya? Kayak 4 harian gitu deh. Ya pokoknya hal-hal anak muda yang selayaknya dilakukan di Bangkok kita lakukan ya. Jadi seru banget. Apa ya? Anak muda ngapain ya? Itulah ya. Ya tahu aja ya TTA ya. Betul. Ya itu, travel udah sampai situ. Ke Bangkok udah, terus kemana lagi? State di Malaysia tadi, Kedah, Perak, Selangor tentunya, Malaka, Johor, Kelantan. Wah, banyak plus banget ya. kotak-kotak kecil yang di dalam state itu kan ada kayak Perak, ada Ipoh, ada Tanjung Malim, ada kota-kota di persekitaran state tersebut. Jadi kalau traveling sih hatam lah. Berarti traveling sambil dibayar ya? Sambil dapat duit. Gitu. Berarti operasionalnya itu ditanggung sama ini? Sama si profesornya. Pokoknya gue tinggal bawa badan, nyampe sana gue kerja. Kita kerjanya namanya research assistant ya, interview narasumber, respondernya, bikin statistiknya, ini data. Coba tebak dong researchnya tentang apa? Tentang apa? Minta banget ditanya gue. Bak sampah coy. Bak sampah. Jadi researchnya tentang municipal solid waste. Jadi tuh gue datang ke Bantar Gebangnya di setiap state Malaysia. Jadi gue literally lumayan ya say.
Pandawara Group, kayaknya nih Pandawara Group nih, tau Pandawara Group gak? Kayak gitu deh, anak-anak muda yang bersihin ya. Iya, yang bersihin pantai. Sorry nih, gue dari Pandawara 2007, 2006. Sepuh. Oke. Gitu. Tapi it was fun karena dapat duit, bisa jalan-jalan. Oke. Jadi tips ya, yang mau jalan-jalan, Tips. nggak mau boncos sambil kerja. Tuh, bisa kok kalian kalau misalnya jadi anak rantau bisa freelance juga. Ayo tuh sebutannya apa ya? Freelance atau Part time ya. Part time. Research assistant part time. Oke. Lumayan juga tuh setahunan setengah gitu. Setahun itu berarti kontrak atau gimana? Enggak sih ya. Oh enggak, jadi ya, per project aja gitu. Dia paling per research. Jadi sampai researchnya selesai, Udah beres. ya udah beres. Kebetulan kayak gue udah tinggal mungkin akhir-akhir kali ya. Jadi cuma setahunan researchnya beres, tapi bayarannya tetap gimana. Kebetulan bos gue tuh fleksibel. Lo mau dibayar bulanan atau mau seminggu? Semingguan aja deh Pak ya, gitu. Biar cepet gitu ya. Biar cepet ya cash flow-nya. ngalir gitu. I see. Oke. Itu dia. Next question. Lo Next yang question. ambil. Kayaknya harus Ya. Kocok dulu ya. Gini Pertanyaannya aja. terlalu seru nih. Gue pengen pertanyaan yang jurang. Gitu. yang jurang ya. Nih oke nih pertanyaan ini. Apa keputusan terbaik yang pernah lo buat ketika ngerantau di negara orang? Aduh. Gitu ya. Itu kan anak main banget ya Yo. Dari kecil anak main deh, pokoknya dari SD udah dipanggil guru gara-gara ketahuan nyeplokin ulang tahun temen pakai telur. SD kelas 6. SD kelas 6 ya, masih merah tuh ya. Wah, merah masih banget merah coy. banget ya. Geng gue tuh udah nyeplok telur temen yang ulang tahun. Oke. Badung kan tuh ya. SD-nya di mana BTW? Polisi 4. Oh, anak Bogor pasti tahu Polisi 4 ya. Rogop ya, Polisi Anak Rogop 4. ya. Oke. Terus SMP-nya SMP 1, geng selot. Jadi Waduh, geng Solo. ya kan, jadi juga. maksudnya ya gitulah ya, Iya, gitu. iya. Terus ngerantau nih jujur li, apalagi kan kuliahnya dari zaman dulu ya. Maksudnya dari baheula gitu, belum ada zaman internet. Jadi belum ada tuh kayak terinspirasi, motivator siapa, keluar negeri, glow up, woman, support woman tuh nggak ada, Belum ada ya. kan? Ya mindset gue yang penting gue bisa main terus. Wah, main gue sekarang udah ekspansi ke Malaysia. Oke, Mindset gitu doang, oke. gitu. Cuma karena emang keluarga kan kebetulan banyak yang kuliah ke Malaysia, jadi kayak orang tua udah ikut aja sama Langsung ya, keluar negeri gitu, ke sama abang lo, sama sepupu-sepupu lo gitu. Jadi gue hayu aja, dan top of mind gue cuma asik sekarang mainnya ke Malaysia gitu, ke negeri. Asik, bisa pulang malam. Asik, gak ada mama gitu ya. Tapi faktanya enggak Yo. Oh enggak justru. Makanya ini keputusan terbaik gue gitu. Oke. Terbaik gue adalah ketika mungkin udah keputusan gue untuk bertanggung jawab kali ya sama pendidikan gue. Pendidikan dan diri sendiri pasti ya. Iya, tentunya untuk keuntungannya Diri untuk sendiri gue ya. loh. Kalau Oke. gue bertanggung jawab sama pendidikan, bertanggung jawabnya adalah gue inget banget ada satu momen gue harus milih antara gue jalan-jalan atau nggak kayak nongkrong gitu sama temen-temen, atau gue belajar untuk ujian gitu. Oh, itu dekat-dekat ujian ya. Iya, udah deket-deket ujian gitu. Gak tau kenapa tuh di momen kuliah itulah gue tuh bisa dengan sadarnya, tanpa paksaan siapapun, tanpa tekanan siapapun, gue menolak ajakan main. Oke. Si tukang main ini Yang gitu. biasa tiap hari main Yang ya. biasa tuh semua gue korbankan untuk Hayu main. gue gitu ya, Hayu tiap gue hari gitu, hayu gitu ya. Pokoknya bila perlu gue berbohong gitu kan ya. Ini mah kerja kelompok, padahal main Iya, gitu. iya. Apa? Main gitu. Jadi tiba-tiba di satu fase gue nggak perlu berbohong, gue nggak perlu izin siapapun, tapi decision gue tuh untuk nggak, gue harus beresin tugas gue harus depan laptop nyelesain assignment gue atau apapun itu, dan itu tuh terjadi ketika gue kuliah. Berarti Jadi oke. ya Berarti kalau boleh di singkatin, kuliah ke luar negeri itu jadi bikin ngebentuk mindset ini ya. ngebentuk mindset sama kayak mungkin terpaannya kali ya. Oke, I Kayak see. terpaan hidup kita di umur kuliah, plus mungkin kita juga udah beranjak dewasa ya, umur Betul. 18, 19, 20, 21.
Terus kayak kita udah lebih bertanggung jawab. Kayak mungkin kalau dulu emak gue nggak ada duit, bodo amat. Pokoknya gue pengen sepatu baru. Iya. Gitu kan. Tapi kalau kuliah tuh somehow, aduh gue nggak enak deh minta uang terus. Perasaan-perasaan itu baru pas kuliah gitu. Kayaknya karena kedewasaan lah ya, emang udah timingnya gitu loh kita berdewasa. Akhirnya nyambung ke tanggung jawab soal pendidikan. Jadi ya itu kalau balik ke pertanyaannya, keputusan yang gue lakukan ketika merantau, gue jadi dewasa kali ya. I see. Keputusan gue tuh udah nggak kayak zaman gue dulu. Dan bahkan ketika gue buat keputusan itu pun gue terkagum-kagum sendiri. Wah gila nih gue. Iya. Gue kayak bangga gitu loh, kayak wah nggak pernah nih gue nih ngorbanin seneng-seneng untuk tanggung jawab. I did it, man, and it was fine gitu. Gue nggak yang terus depres jadi orang gila. No. Iya. Malah selesai tugas gue tuh kayak yes, tugas gue selesai, let's go, senang-senang. Justru ketika nggak ada yang ngingetin, justru malah jadi inget sendiri ya. Itu dia. Betul. Itu nggak ada yang neken gitu, Betul. nggak ada yang kayak ngebawelin gitu ya. Gitu sih. Kalau gimana? Nice. Keputusan lo apa? Kalau gue keputusan terbaik waktu di sana adalah gue cukup bangga menyebut ini karena ketika gue di sana gue cukup aktif. Oke. Jadi waktu di sana itu gue aktif di organisasi. Terus kalau di sekolah mungkin kayak ekskul kali ya. Kayak ekskul sama PPI Malaysia, PPI kampus. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Cukup aktif di sana. Sama ya pasti kuliahnya ya. Organisasi yang tadi udah disebut, gue ikut PPI Persatuan Pelajar di kampus gue, which University Malaysia, Utara Malaysia. Dan ekskulnya lumayan banyak sih ya. Waktu itu gue ekskul koke atau ekskul? Bukan ekskul yang dari PPI-nya. Oh, berarti apa tuh UKM ya? Unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa. Jadi di UKM itu gue aktif di UKM basket sama UKM seni. Kayaknya dua yang paling banyak event tuh kayaknya. Betul. Kan? Jadi setiap semester itu pasti ada aja kemana-mana. Misalnya let's say kayak basket itu setiap semester pasti entah ke Kuala Lumpur atau ke Penang atau segala macam itu ada aja gitu. Kegiatan untuk olimpiade, kompetisi segala macam. Dan sebenarnya yang bikin gue bangga adalah ketika gue aktif di UKM seni. Karena dari situ gue ketemu sama teman-teman band gue. Oh wow. Jadi waktu ngeband jadi dulu ya? Ya, jadi waktu kuliah itu gue ngeband. Ketemunya tuh pas di UKM itu. Akhirnya kita ngebentuk band. Namanya Hot Mess by the way. Hot Mess ya? Hot Mess. Iya. Jadi kayak mess tuh kan apa ya? Berantakan tapi hot banget gitu ya, happening banget nih, berurakan yang happening ya, luar biasa loh. Masih ada Instagramnya kalau mau follow. Cuma udah nggak aktif aja. Nah jadi setelah terbentuknya Hot Mess itu, jadi gue di situ singer. Vokalis ya. Vokalis kita band full band gitu, ada drummernya, ada basis, pianis gitu segala macem, komplit lah. Dan waktu itu basis gue tuh orang Malaysia. Oh wow, orang Malaysia. Jadi mix gitu ya? Iya, jadi bukan cuma orang Indonesia doang. Gimana bisa nemuin si basis karena emang udah teman kuliah? Nah, yang waktu itu pertamanya karena sebelumnya pertama nggak ada dia. Cuman pas setelah terbentuknya Hot Mess, jadi sering latihan, terus kita diundang terus kalau ada acara-acara di kampus. Acara ini bukan cuma acara yang Indo doang dong, bukan acara event yang lokal, yang internasional. Yang lokal pernah, yang internasional. Kalau di setiap kampus di Malaysia itu kita ada ISS, International Student Society. Dia tuh punya kayak event besar gitu lah di kampus, namanya One Global Night. Kayak cultural night. Tapi satu negaranya banyak. Semuanya negara. Iya. Oke. Nah, dari situ tampil, terus tiba-tiba entah gimana intinya ketemu sama itu orang namanya Greg. Hai Greg, kalau nonton. Orang mana? Orang Malaysia. Oh, bule ya namanya. Iya, namanya Greg. Kalau nggak salah dari mana ya, lupa juga sih. Mix kali. State-nya mix. Oh, mix. Iya. Kece Portugis dong ya. gitulah. Oh, oke. Melayu Portugis, ya lumayan lah gitu. Basis. Ketemu di sana, ngobrol-ngobrol segala macem. Akhirnya join ke band gua dan nah dari situ setelah acara itu
alhamdulillahnya jadi lumayan terkenal di kampus. Jadi dipanggil-panggil terus. Iya, Sampai jadi dibayar nggak? Nanti tunggu dulu. Okay. Itu ujungnya. Sampai berpercuanan Iya, kan ya iya. kan? Pertama dari acara itu, jadi setelah itu acara beres, besoknya kan kuliah ya. Oke, Langsung karena kuliah kan. tetap jalan kan? Kuliah tetap jalan, besoknya tuh langsung kuliah. Jadi ini lucu juga sih. Kalau di sana kan pakai bus, Un. Kuliahnya Ya, dari nggak punya asrama. mobil apa segala Ya, macam dari asrama langsung ke kuliah tuh pakai bus. Nah. Itu di halo-haloin di bus. Wow, artis ya kakak. Kaget juga saya gitu. Tiba-tiba begini gitu kan. Jadi panggil apa? Orang lokal nih. Orang yang lokal. Hal-hal ini kayak hi vokalis atau Iya, dia tahu nama lo. I saw you last night singing kayak gitu-gitulah. Oh, wow, Iya. saking hot mas banget nih kayak performanya ya. Gitu. Itu enggak ke semua anggota kayak gitu. Oh, ke Jadi semuanya mereka, ya. Iya, jadi mereka nggak tahu mungkin karena kita suka berarti performance lu bagus Ya. berarti. Lagunya lagu apa? Lagu sendiri? Dewa 19. Dewa. Gitu. Aura-aura Dani kayaknya Iya. nyampe gitu ya. Dewa 19 itu udah pasti harus ada kalau Oke, pasti singelong ya? singelong. Kalau udah lagu Dewa. Singelong. Luar biasa. Singelong semua. Dan somehow gimana caranya yang orang-orang bule itu pada jadi tahu juga lagu-lagu Dewa. Serius ya, international Seiring student yang perjalanan. lain. Seiring berjanji karena jadi Iya, setiap iya, nyanyi itu iya, pasti iya, gue iya. nyanyiin lagu Dewa yang kangen. Oh kangen, Iya. itu famous juga di sana ya? Famous. Oh wow. Jadi oke. last songnya kita kalau manggung pasti lagu Kunciannya itu. pasti kangen. Itu semua Langsung langsung singelong. dong ya. Iya. Gitu. Nah dari situ ketemu Greg dan segala macem, akhirnya karena cukup aktif juga di Persatuan Pelajar di Malaysia, se-Malaysia, ya akhirnya kita juga manggung-manggung tuh di kampus-kampus lain. Oke. Di UKM, di Oh, UTM, kayak gitu-gitu. Dia punya acara tuh. Dia punya acara apapun. Ya, kita Kita diundang. diundang. Dan kita nggak keluar biaya sama sekali, Un. Dimodalin Modalin, sampai segala macam. hotel, transportasi, makannya. Betul. Semuanya dimodalin. Oh, nice. Kita tinggal nyanyi aja. Itu ganggu jam kuliah nggak? Atau ada izin dispensasi Oh enggak, gitu? acara itu biasanya weekend Oke. atau pas pas yang nggak ada kelas lah. I see. Jadi kita nggak ngorbanin kelasnya gitu lah. Oke, jadi aman lah ya. Aman. Karena pun event-event di kampus lain pun kayak yang tadi lu sebut UKM, UPM, ya mereka pun bikinnya ya di weekendnya. Pas Betul. mereka lagi nggak kuliah juga gitu Betul. kan. I see, makanya possible banget tuh ya kayak gitu Possible, tuh ya. possible banget. Ah, Dan oke. yang paling membanggakan yang tadi Yun bilang sebut kan, ada cuannya apa enggak. Jadi karena kita sering manggung di sana segala macem dan kita juga lumayan aktif di sosmed waktu itu karena buat brandingan gitu lah ya. Ya zaman itu belum banyak yang gitulah band-band band-band kampus. Oke. Akhirnya entah gimana kita dikontak sama Universitas Brawijaya Oh, Indonesia. di Indonesia. Terus? Universitas Brawijaya itu punya event namanya Jambore Jazz. Oke. Itu annual eventnya mereka lah. Setiap Oke. tahun pasti ada. Kayak dan pensinya Brawijaya lah Iya, istilahnya gitu iya ya. kayak pensinya Brawijaya gitu. Kita dikontak. Heeh. Terus dia bilang, lu mau nggak manggung di acara gua katanya gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ya siapa yang nggak mau dong? Iya Maksudnya kayak dong. karena waktu itu eventnya pas banget kita lagi libur setengah semester juga, Un. I see. Jadi lagi pada di Indo. Enggak, lagi di Malaysia, cuman kita mikirnya kayak boleh nih, maksudnya sekalian balik ke Indo dimodalin. Oh wow. Iya secara kalau undangan gitu kan yang tadi lu bilang ya, hotel, transport semua di cover. Wah, semua itu Un. Dari transport pesawat, Darat. hotel di sana, darat di sana, kita udah kayak band beneran deh. Anjir. Dijemput pakai high S gitu. Be- Iya, kita bawa gitar, Weh. bawa piano, keren banget dah itu. Berasa banget Berasa Dewa. dah. Keluar high S tuh pakai kacamata gitu kan. Asik. Aduh, luar biasa Dan itu deh. pun dibayar. Oh, dapat duit juga. Dapat duit juga after kita. manggung. After manggung gitu. Wow, jadi udah semi pro lah ya. Iya. Lo kalau nggak mikirin sih ngeband aja lah. Sebenarnya ya. gitu, cuman akhirnya waktu itu gak dilanjutin. Kenapa? Karena masing-masing personilnya setelah lulus tuh misah. Sibuk sendiri. Tadi ada orang Malaysia pasti di Malaysia stay-nya. Iya, betul. Terus gitaris gua sekarang di KL, Oke, kayak gitu-gitulah. asik. Gua di Bogor sekarang segala macam. Ya, Jadinya jadi hidup lah ya yang iya, memisahkan. gitu. Tapi seru banget deh, masa kayak kuliah tuh bisa sampai
ya itu yang tadi produktif, Betul. tapi tetap ngikutin hobi, tapi sekolah nggak Sekolah nggak berantakan, gitu betul. kan? Karena ya itu maksudnya karena kita tuh ibaratnya walaupun sekolahnya jauh, kehidupan non akademisnya juga ternyata bisa tersalurkan. Pasti. Tanpa harus melenceng terlalu jauh gitu yang Pasti. tiba-tiba lu jadi tiap malam cari duit, ngamen, manggung nggak juga dong. Enggak. Karena kan juga manggungnya di event-event kampus. Betul. Ih, seru Itu banget. kurang lebih. Kayak sekarang giliran gua nih Ya, next question. Aduh, pertanyaan-pertanyaan yang jurang mana sih nih? Bisa gak sih kalau yang gak jurang gue skip gitu ya? Gue doang gak jurang gak gue skip, gak mau. Oke. Biar seru. Ini lucu tapi gak jurang. Oke. Aduh. Gak mau gue mencari. Ini mah jurang. ini mah nggak random dong judulnya. Ini nih. Aduh, takut juga nih. Tips surviving di tanggal tua ketika jadi anak rantau. Oke, tips surviving di tanggal tua ya. Gue Sekarang kita dikirim uang, lu dikirim uang sebulan sekali dong. Sebulan karena sekali. ada currency luar negeri, ada Betul. biaya apalagi zaman gue lebih susah lagi. betul. Sulit dong yang ngatur 30 hari ya. Sangat sulit. Jadi Udah kalau lagi. kalau gue ini tips gue ya, karena sebenarnya gue tuh orangnya manage uang waktu itu ya, Ya. karena waktu baru keluar juga, maksudnya hidup sendiri, nggak cukup pinter Ya Jujur siapa aja. sih ada yang pinter emangnya? betul, nggak cukup Paling pinter. dari 100 orang seorang doang yang Iya, jago. kurang cukup pinter. Akhirnya kadang-kadang biasa kan gajian dari emak gitu, dari bapak tanggal 25 atau tanggal 30 kan, Ke akhir bulan. kan. Buat bulan depannya. Buat bulan depannya. Oke. Biasanya tanggal 15 20 tuh udah tipis banget gitu. Tipis banget gitu. Parah gitu. ya. Aduh, gimana nih makan ya gitu. Awal-awal kayak gitu, kayak 2 bulan 3 bulan pertama. Kayak gitu tuh ngerasain karena masih vibes-nya juga baru keluar. Oh, jadi kayak, Jadi kayak dan gitu. yang bikin apa ya, psikologinya kali ya,